wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pada perkuliahan kali ini kita membahas terkait review terkait materi-materi yang sudah adik-adik presentasikan di minggu-minggu sebelumnya terkait elektrostatis, potensial listrik, dan arus DC. Materi yang sudah adik-adik pelajari, yang pertama terkait elektrostatis, adik-adik sudah mempelajari terkait muatan listrik, konduktor isolator, gaya kolom, medan listrik, GGL, dan hukum Gauss. Sementara di potensial listrik adik-adik sudah mempelajari terkait energi potensial listrik, beda potensial listrik oleh sebuah partikel, mencari medan dari potensial listrik, kapasitor, dan bahan dielektrik. Sementara di arus listrik, adik-adik sudah mempelajari terkait apa itu arus, hukum Ohm terkait hambatan dan resistor penghambatnya, hukum Kirchhoff baik itu KCL maupun KVL, resistivitas, rangkaian listrik, seri paralel dan campuran, serta konsep loop listrik dengan rangkaian satu loop atau bahkan lebih. Oke, untuk subbab pertama yaitu terkait materi listrik. Adik-adik di awal perkuliahan sudah saya sampaikan, ini sifatnya mengingatkan ya, review. Jadi ketika ada penggaris yang digosok-gosokkan dengan gain wall, maka di sini yang penggaris awalnya netral maka akan termuati. Jadi elektron-elektron dari gain wall akan berpindah ke penggaris sehingga penggaris akan bermuatan negatif. Sehingga itu kenapa penggaris tersebut dapat menarik kertas, serpihan-serpihan kertas kecil kayak gitu. Oke, selanjutnya kita tahu bahwa muatan listrik ada muatan positif dan negatif. Ketika muatannya sama, sejenis akan tolak menolak, baik itu muatan positif atau negatif. Sementara ketika muatannya berbeda, akan tarik menarik. Oke ya. Selanjutnya terkait isolator dan konduktor. Jadi bahan-bahan yang ada di alam ini ada kebanyakan isolator, konduktor. Selain itu juga ada material lain seperti semikonduktor, superkonduktor, dan sebagainya. Kita tinjau yang gambar A. Awalnya ada dua buah bola, yang satu bermuatan, yang satu tidak bermuatan, yang satu dimuati, yang satu tidak dimuati. Ketika dua bola ini dihubungkan dengan bahan konduktor, bahan metal, logam, maka muatan dari salah satu bola akan berpindah ke bola lainnya melewati metal tersebut. Itu kenapa? Karena di sini ke metal tersebut karena apa? Di metal atau konduktor ini muatan akan dapat mengalir dengan bebas. Sementara untuk yang di gambar C, yang di isolator, maka muatan dari bola satunya tidak dapat mengalir melewati kayu, sehingga di sini hampir tidak ada aliran muatan. Jadi itu kenapa ya? Ketika dihubungkan dengan kayu bahan isolator, maka ya muatan bola satunya tetap bermuatan, bola satunya tidak bermuatan kayak gitu. Sementara untuk bahan semikonduktor, superkonduktor, dia memiliki karakteristik yang berbeda ya. Mungkin ketika adik-adik ambil kimia atau bahan, nanti akan dibahas terkait spesifikasi dari semikonduktor dan superkonduktor. Setelah adik-adik tadi mempelajari terkait muatan listrik, jadi ternyata dari muatan-muatan tersebut, kenapa sih dua muatan yang dia sejenis bisa tolak menolak
Dan kenapa sih ketika perlawanan berbeda jenis akan tarik menarik? Ternyata di situ berlaku hukum Coulomb, yang mana dari percobaan menunjukkan bahwa gaya listrik antara dua muatan sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Jadi semakin besar muatannya, semakin besar muatan magnitudenya, maka akan gaya yang timbul akan semakin besar. Persamaan tersebut direpresentasikan dalam persamaan Coulomb F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Yang sini adalah muatan satunya, ini muatan 2, ini adalah jarak antar muatan tersebut. Inilah yang kemudian disebut sebagai gaya Coulomb. Kita tahu ketika muatannya sama-sama positif, maka gaya Coulomb yang timbul adalah arahnya saling tolak menolak. Jadi gaya pada muatan 1 oleh muatan 2 arahnya ke kiri, sementara gaya pada muatan 2 oleh muatan 1 arahnya ke kanan. Ini itu kenapa kalau didekatkan akan tolak menolak. Begitu juga yang negatif. Sementara untuk yang ketika yang satu positif yang satu negatif, maka akan tarik menarik. Jadi ini adalah gaya yang dialami muatan 1 oleh muatan 2, yang ini adalah gaya yang dialami oleh muatan 2 oleh muatan 1. Seperti itu. Hukum Coulomb tadi kita F K Q1 Q2 per R kuadrat, yang mana K ini adalah konstanta atau bisa juga direpresentasikan dengan 1/4 pi epsilon 0, yang mana epsilon di sini adalah permitivitas ruang hampa yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Sementara untuk konstanta K nilainya adalah 8,988 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Oke ya. Kemudian, terus tadi kan ketika ada muatannya mungkin hanya 2 ya. Bagaimana kalau muatannya itu lebih dari 2? Karena kita tahu gaya Coulomb ini merupakan besaran vektor, maka berlaku juga perhitungan atau operasi pada besaran vektor. Jadi ketika adik-adik di sini lihat, ini ada muatan 1, muatan 2, muatan 3. Nah, maka berapa sih gaya pada muatan 3 yang disebabkan oleh muatan 2 dan muatan 1? Maka di sini bisa dilihat muatan 3 oleh muatan 1 ini positif, ini negatif, maka arah F31-nya adalah tarik menarik. Jadi F31-nya arahnya ke sini, F13-nya ke sini kan pastinya. Tapi di sini yang ditinjaukan di berapa gaya resultan gaya Coulomb di sini gitu. Maka F31 adalah arahnya seperti ini. Dia tarik menarik dengan Q1. Sementara gaya Coulomb pada Q3 oleh Q2, maka arahnya adalah vertikal ke atas, F32. Yang mana kalau ini kita memakai koordinat kartesius X, Y, maka kalau F31 ini kan bisa kita proyeksikan ke F31X arah X dan F131 arah Y. Sementara untuk F32 dia hanya gaya di sumbu Y. Itu kenapa kita lihat sini F31, F32, X, Y, di sini bisa terlihat. Maka F31 bisa diproyeksikan ke X, ke Y. Dari sini maka F-net adalah F1 ditambah F2, yang mana nanti ini penjumlahannya pun penjumlahan vektor. Jadi F31X I plus F dalam kurung ya
F32 plus F31Y arahnya J kayak gitu. Itu kalau di jumlahkan. Jadi bentar. Jadi misal Fnet ya, Fnet sama dengan F31XI ya kan, plus F31Y. Sebentar. Rakaat positif ya. F32 min F31Y, ini arahnya adalah J. Nah, ini adalah Fnet. Jadi gaya bersihnya, gaya totalnya yaitu merupakan penjumlahan vektor ya. Ini I, ini adalah besarnya, ini arahnya. Oke, itu kira-kira untuk ketika muatannya terdiri dari banyak muatan kayak gitu, lebih dari 2. Nah, ini beberapa contoh ketika ingat penjumlahan vektor. Ya, ketika sini maka tinggal ditarik aja, diambil misal sumbunya seperti ini X, ini Y, maka ini juga diproyeksikan ke arah X dan Y, ya kan? F2X, ini F2Y, sementara yang ini juga di F1X, ini F1Y. Maka Fnet-nya ya tinggal dijumlahkan kan gitu. Fnet-nya ya F2X plus F1XI ya kan, plus F1Y min F1Y J kayak gitu. Nah, inilah kira-kira untuk penjumlahan vektornya. Ini kayak Svisda 1 ya. Ini seperti itu. Ini adalah Fnet-nya. Oke, ini adalah beberapa cara untuk penjumlahan. Misalnya ini adalah resultannya ya. Ini bisa secara paralelogram method. Nah, ini kayak, atau ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ini ya biasanya yang mudah pakai ini aja. Jadi semua komponen gayanya diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y kayak gitu ya. Lanjut. Selanjutnya yaitu medan listrik. Medan listrik didefinisikan sebagai gaya pada muatan gaya yang bekerja pada suatu muatan dibagi dengan muatannya itu, muatan tersebut. Misal yang mana arah dari E ini adalah searah terhadap F ketika muatan ujinya adalah positif, ya kan? Sementara ketika muatan uji negatif, arah E-nya, medannya berlawanan arah dengan F-nya kayak gitu. Kita tahu untuk F tadi apa? K, Q1, Q2 per R kuadrat ya. Nah, yang mana ketika E pada dibagi Q, misal ini adalah Q1-nya adalah Q besar, Q2-nya adalah Q kecil ya. Maka dari itu E sama dengan K Q per R kuadrat. Yang mana Q ini adalah muatan ujinya kan. Misal ada medan. Nah, ini adalah muatan uji di sini. Q lah, ini adalah F yang dialami kan. F. Nah, oke kan. Nah, medan adalah F ini dibanding dengan Q ujinya itu sendiri. Maka besar medan listrik adalah KQ. Q di sini yang menyebabkan medan ini ya, per R kuadrat. Dengan K ini 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat.
Oke. Ini adalah ketika terdiri dari satu muatan. Terus gaya oleh yang satu muatan ya tinggal dibalik aja, F sama dengan QE. Nah, ya kan? Sementara untuk bagaimana kalau banyak muatannya, maka ya tinggal jumlahkan E-nya itu. E1 plus E2 dengan penjumlahan vektor seperti biasa. Ya, ini cepat saja, saya rasa adik-adik sudah bisa. Oke. Kemudian garis gaya listrik. Jadi medan listrik itu kan kalau tidak terlihat kan, secara kasat mata kan kita tidak bisa melihat gimana sih kita. Iya kan? Nah, medan listrik ini dapat direpresentasikan dengan garis medan atau garis gaya listrik. Yang mana arah dari garis gaya listrik ini dia keluar dari muatan positif. Nah, dia keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Ini adalah ya. Jadi garis-garis medan ini, garis gaya listrik ini mengindikasikan arah dari medan listrik. Ya pasti kan arahnya dari positif ke negatif. Besar medan listrik proporsional terhadap kerapatan garis. Semakin rapat garisnya maka semakin besar medannya. Jadi dia proporsional. Jadi kerapatan garisnya menunjukkan semakin besar medannya. Oke. Garis tersebut mulai kalau keluar dari muatan positif dan negatif ya. Kalau ini ya tinggal ini misal semakin banyak, semakin rapat, berarti medannya semakin besar. Ya, kayak gitu. Saya rasa adik-adik udah tahu terkait ini ya. Selanjutnya, bagaimana sih medan listrik pada konduktor? Kita tahu bahwa pada keadaan setimbang medan listrik di dalam konduktor adalah nol. Dalam artian gini, kita mulai dari kita tahu kan konduktor adalah dia bersifat sangat mudah untuk mengalir. Yang mana dia terdiri dari muatan-muatan yang sangat mudah untuk bergerak untuk mengalir. Jadi ketika di dalam konduktor itu ada medan sedikit saja, maka memungkinkan elektron tersebut akan mengalir. Itu artinya ada arus di situ. Jadi ketika keadaan setimbang, namanya juga setimbang, berarti kan harusnya tidak ada arus. Kalau dia ada medan di dalam, ada arus, nah, maka dia menyalahi kesetimbangan itu sendiri. Jadi ketika keadaan setimbang, maka medan listrik di dalam konduktor adalah nol. Ya, oke. Terus jika di konduktor tersebut dimuati, maka akan terjadi kan gaya tolak menolak antar muatan dari muatan yang ada. Jadi dari situ maka karena adanya gaya tolak menolak tersebut, maka muatan akan bergerak sampai pada posisi dia tidak bisa bergerak lagi, yaitu ketika di permukaan. Ya kan, kalau permukaan masa dia mau loncat kan gitu. Nah, sampai dia tidak bisa bergerak lagi. Itu kenapa dalam keadaan setimbang muatan pada konduktor hanya berada di permukaan. Jadi ketika di dalam konduktor sini maka muatannya adalah nol. Ya, sementara di permukaan muatannya adalah di permukaan dari konduktor tersebut. Ya. Untuk mempermudah kita menganalisa terkait medan, kita mengenal adalah yang namanya flux listrik. Flux listrik ini didefinisikan sebagai banyaknya medan listrik yang menembus suatu luasan. Ya, jadi ini adalah simbol flux. Ini medan A.
cos di sini adalah cos theta. Jadi theta di sini adalah gaya sudut yang antara medan dengan vektor luasan tersebut atau garis normalnya. Nah, ketika ini cos 0, maka artinya medan tersebut tegak lurus dengan bidangnya, maka di sini nilai fluxnya adalah maksimal. Sementara nanti ketika agak serong membentuk satu theta, semakin besar tetanya, maka fluxnya juga akan semakin kecil. Ini adik-adik bisa diingat kalau misal dulu di Visda 1 kita misal ada balok, kita tariknya F-nya ke sini sama F-nya ke sini, walaupun sama-sama kita 30 Newton, maka akan perpindahan si balok ini juga akan berbeda karena ini ditarik tegak. Ini agak serong gini. Karena apa? Yang posisi ini semua gayanya akan dirubah menjadi perpindahan dari benda ini. Sementara untuk yang ketika F-nya yang agak serong gini, maka ada proyeksi, ada Fx, ada Fy di sini. Ada Fy ini yang dia tidak berpengaruh terhadap tidak punya sumbangsi terhadap perpindahan si balok ini. Sama di sini. Ketika dia tegak lurus bidang misalnya, ya udah dia fluxnya maksimum. Sementara semakin dia ada tetanya semakin besar sini, semakin ke sini misal, makin ke sini, semakin ke sini, atau bahkan bidangnya gini lah. Ketika bidang gini kan dia tidak ada yang menembus, maka fluxnya 0 kan gitu. Ya. Ketika misal bidangnya gini, ini ya semakin ini adalah maksimum. Sementara semakin condong sini, maka dia semakin kecil fluxnya sampai dia ketika posisi horizontal gini bidangnya, maka kan tidak ada bidang yang ditembus. Itu kenapa fluxnya 0. Ini ingat, yang tegak lurus terhadap A. Oke, poinnya di situ. Kemudian flux untuk yang melalui muatan permukaan tertutup. Kita tahu misal di sini ada medan melewati permukaan tertutup ini. Di sini maka misal di sini ada permukaan kecil tertutup ini ya. Ini ada 1 delta A1, delta A2 lah. Di sini ada medan 1, medan 2. Ya, jadi flux totalnya yang menembus permukaan ini adalah penjumlahan atau sigma dari E terhadap delta A. Ya, kayak gitu. Dalam hukum Gauss, jumlah garis medan bersih net yang melalui permukaan sebanding dengan muatan yang dilingkupi. Ini adalah bunyi hukum Gauss ya. Jadi besar ini apa tadi? Flux sama dengan sebanding dengan Q yang dilingkupi enclose ya, epsilon 0. Jadi misal di sini muatannya Q-nya di sini. Ketika permukaan Gauss yang kita di sini, maka ya udah ini dilingkupi semua. Ada lagi kalau misal bola isolator, permukaan Gauss-nya di sini. Nah, jadi besar flux-nya ya tergantung pada muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss ini gitu. Jadi ingat flux E A delta A sama dengan Q enclose per epsilon 0. Ini dia flux sebanding dengan muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss tersebut. Bagaimana cara menghitung medan listrik dengan hukum Gauss? Kita tahu misal ada kawat arus panjang ya. Arus maka
medannya kan dia menembus sini kan. Ini dia menembus mantel dari permukaan ini kan, dan apakah menembus atap, alas atau tutupnya. Nah, kita tahu bahwa flux sama dengan sigma E dot A, yang mana A ini adalah yang tegak lurus. Kita tinjau yang alas, misal yang ini dia tegak lurus dengan mantel dari kawat ini kan, dari permukaan gauss yang dibuat. Sementara untuk yang alas sama tutup yang sebelah sini, dia kan tidak ada yang tegak lurus, maka itu kenapa sini 0, ini 0. Ya, hanya berlaku yang E3 ini, jadi yang dia menembus mantel, selimut lah, menembus selimut dari permukaan gauss. Itu kenapa E3 dot A3, nah ini perkalian dot, maka hasilnya skalar ya. Maka E3 A3 cos theta 3, yang mana cos theta 3 nya adalah 0 karena dia tegak lurus dengan selimutnya, dengan 1 ya, maka sama dengan E3A. Oke, kita masukkan A, luas selimut, yaitu 2πr kali L kan. Ini adalah luas selimut tabung kan, ingat kan? Jadi kan E3 2πr L. Nah, ini. Nah, berarti kan kalau kita masukkan di persamaan tadi, flux sama dengan sigma E dot A sama dengan Q enclose per epsilon 0. Nah, kita tahu bahwa sigma Q adalah, karena ini lambda L. Lambda ini adalah rapat muatan persatuan panjang ya. Rapat muatan persatuan panjang dikalikan L kan ketemu jumlah muatannya kan gitu. Ini rapat muatan persatuan panjang. L adalah panjangnya. Jadi rapat kali panjang ini, rapat per panjang dikalikan L itu sendiri, maka kan ketemu jumlah muatan. Dari situ, nah, kita buat ini dengan E dot A nya kita masukkan 2πr L E3 per lambda L per epsilon 0. Dari situ maka L nya kan bisa sampai dicoretkan. E3 sama dengan lambda per 2π epsilon R. Nah, ini adalah besar medan yang pada kawat lurus panjang. Oke, hanya E3, E1 dan E2 nya tutup dan alas 0. Oke ya. Oke, terus bagaimana kita menghitung medan listrik pada bola isolator homogen? Untuk bola isolator homogen, maka muatan tersebar di seluruh volume bola tersebut. Dia semua tersebar secara homogen. Maka untuk mengetahui bagaimana sih profil medan listrik pada bola isolator tersebut, maka kita gunakan permukaan Gauss di dalam bola saat di permukaan, dan ketika permukaan Gauss lebih besar daripada bola. Misal ya, untuk yang pertama, berapa kita menghitung medan di dalam bola isolator. Maka kita buat, ini adalah permukaan bolanya ya. Kita buat permukaan Gaussnya di dalam bola. Jadi R ini adalah jari-jari permukaan Gauss. Jadi R
lebih kecil daripada R. R ini jari-jari bola. Kita tahu bahwa sigma E I dot AI sama dengan EA cos theta. Nah, kita tahu bahwa cos theta-nya sini karena dia arahnya radial ya, dia tegak lurus dengan permukaan si Gauss-nya itu sendiri, maka cos theta-nya sama dengan 1. Jadi cos 0 ya, theta-nya 0. Dari situ maka E, kita tahu E dan A. Kita adik-adik ingat luas dari bola 4pi R kuadrat. Ya. Dari situ maka 4pi R kuadrat E. Sementara untuk bola Gauss itu sendiri, V aksen ini adalah volume bola Gauss adalah 4/3pi R pangkat 3. Ini adalah Gauss ya, jari-jari Gauss. Maka jumlah muatannya adalah rho V. Kita tahu bahwa rho adalah rapat muatan persatuan volume, yaitu muatan per volume ya. Jadi kalau kita mencari muatan maka rho V aksen ini dari volume Gauss. Itu kenapa sigma Q jumlah muatan adalah rho V aksen. Kita tahu Q per 4/3pi R pangkat 3. Ini adalah apa? Rho di sini rapat muatannya adalah sama dengan rapat muatan si bola ini. Q per 4/3pi R pangkat 3 ya kan? Dia namanya homogen, maka rapat muatan di seluruh volumenya kan sama. Itu kenapa rho ini adalah Q per 4/3pi R pangkat 3 dikalikan V aksennya volume Gauss-nya 4/3pi R pangkat 3. Dari situ maka sigma Q adalah Q besar R 3/R besar pangkat 3. Jadi maka dari sini kita masukkan di persamaan tadi sigma E dot A, dia yang tegak lurus, sama dengan Q enclosed per epsilon 0, ya kan? Kita sudah tahu Q-nya, tinggal dimasukkan. EA-nya ini kan 4pi R kuadrat E. Nah, ini adalah Q, sigma Q per epsilon 0. Ini adalah Q yang dilingkupi. Dari situ maka medan listrik di dalam bola adalah 1/4pi epsilon 0 atau K per R3 R pangkat 3 R. Nah, dari sini maka dia nilainya tergantung pada jari-jarinya. Semakin besar jari-jarinya maka E-nya akan semakin besar pula kan gitu. Soalnya apa? Ini konstan, ini Q-nya juga konstan, misalnya muatannya Q, ini konstan. Jadi dari sini maka E sebanding dengan R. Semakin besar R maka semakin besar E. Dari situ maka ini adalah R per R. Nah, ini terlihat bahwa antara R dengan E itu dia sebanding. Sampai dia, bagaimana kalau saat R sama dengan R? Lah, tinggal diganti aja R kecilnya itu diganti R besar, maka 1/4pi epsilon 0 Q per R pangkat 2. Jadi tidak ada, ya kan? Yang R kecil di sini diganti dengan R besar karena ini. Nah, di sini titik puncaknya ya. Di sini adalah di 1/4pi epsilon 0 Q per R pangkat 2. Terus bagaimana kalau di luar bola? Ketika di luar bola, maka permukaan Gauss-nya kita buat di luar dari bola, maka R dia lebih besar daripada R bola. Jadi muatan yang dilingkupi adalah ya Q. Nah, ini misalnya muatan, misalnya Q, nilai tertentu berapa muatannya ya. Muatan yang dilingkupi permukaan adalah seluruh bola Q. Maka medan listriknya adalah
4pi R kuadrat E per Q per epsilon 0 ya ini ya. Maka dengan E sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Maka dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Itu kenapa jika digambarkan kurva ini. Jadi profil medan pada bola homogen adalah ketika di R kecil, permukaan Gauss jari-jari Gauss lebih kecil daripada permukaan jari-jari bola, maka besar E sebanding dengan R. Sampai posisi di permukaan E sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat ini. Nah, ketika di luar permukaan Gauss, maka dia akan mengalami penurunan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Itu kenapa grafiknya tidak gini ya, tidak lurus kayak yang ini. Ini kan dia sebanding dengan R pangkat 1 kan. Ini adalah rada melengkung gini karena R kuadrat ini. Itu ya. Selanjutnya, kalau di bola konduktor, kita tahu bahwa medan di dalam bola konduktor dia selalu 0, maka ya udah, ketika di dalam konduktor dia 0, nah ketika di permukaan baru dia muncul. Kaki per R pangkat. Nah, ketika di sini kan dia E sama dengan 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat ini kan. Nah, ini dia hampir sama dengan yang tadi. Jadi cara mengerjakannya sama. Cuma kalau di bola konduktor tidak perlu membuat permukaan Gauss di dalam, ini tidak perlu. Jadi tinggal buat permukaan Gaussnya yang di luar bola saja. Oke ya, bisa dipahami? Oke, itu adalah kira-kira review terkait muatan, terkait elektrostatis, yang muatan listrik, gaya kolom, terus medan listrik, hukum Gauss. Selanjutnya akan kita bahas terkait potensial listrik ya.